kita tak dapat membalas jasa beliau-beliau itu, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Maka sebagai wujud terima kasih kita kepadanya, salawat salam pun juga kita sampaikan sampai kepada beliau-beliau itu. Membayar dengan harga tinggi setinggi-tingginya pun tak akan mungkin membalas jasa-jasa guru-guru kita. Guru-guru tidak hanya sebatas diperingati hari guru saja, tapi bagaimana caranya kita memuliakan guru-guru kita sehingga ilmu yang kita punya ini barokah. Kalau ada orang yang mungkin dia ditakdirkan Tuhan menjadi pejabat, tapi dia menggunakan jabatannya itu demi kepentingannya pribadi, atau dia ada yang menginginkan jabatan, maka dia gunakan semacam cara haram-haram hantam, sokok sana sini, suap sana sini, dengan tujuan supaya orang-orang memilihnya. Kalau ada orang-orang seperti itu, barangkali di antara dosa-dosanya yang banyak, selain dosa-dosanya yang lain, ada satu dosa yang barangkali tidak boleh bukan barangkali ya, pasti tidak boleh dilupakan. Biasanya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak patuh pada gurunya, yang tak tahu diri, tak tahu untung, tidak dapat membalas jasa guru yang mungkin tak terbalas, tapi ada bakti kan? Ada bakti. Makanya khatib mengamanatkan kepada segenap jemaah, khususnya kepada khatib pribadi, untuk yang telah menjadi guru, yang saat ini semboyan terpujilah orang yang kau ibu bapak guru hanya tinggal dalam lampu semata, tinggal dalam kenangan, karena tak banyak ternyata murid-murid yang mampu memuji ibu bapak gurunya, membuat ibu bapak gurunya dalam keadaan bersikap puji. Maksud saya, tak banyak yang seperti itu. Hanya kenangan di masa lalu, ketika guru terdengar suaranya, batuknya, maka kita langsung menggerak, malu, segan, takut, bercampur menjadi satu. Atau lihat bapak ibu guru dari jauh, yang tadinya kita main-main menjadi serius, kita begitu segan pada bapak ibu guru kita. Tapi sekarang apa yang terjadi? Jangankan dari kejauhan, guru dari dekat saja sama sekali tidak menghargai guru kita. Guru kita lagi ngajar saja, menerangkan dalam kelas, seringkali banyak peserta didik sekarang, murid-murid sekarang, santri-santri sekarang tidak perhatian guru kita, tetap ngobrol, tetap menggelar diskusi dalam diskusi, tetap bercanda tawa. Tidak ada keseriusan dalam belajar zaman sekarang. Maka berkah ilmu dicabut pelan-pelan. Tidak ada lagi musibah berkah ilmu. Contohnya orang-orang yang tadi kita sebutkan fakir, pejabat, dia menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Apa yang boleh menjabat, dia gunakan cara segala macam untuk supaya dia menjabat. Biasanya karena dia tak patuh pada guru, tak pandai menghargai guru, tak pandai hormat pada guru. Ini sudah fakta banyak di lapangan terjadi seperti itu. Berapa banyak orang yang tamat sampai perguruan tinggi, apakah dia seorang sarjana, seorang magister, seorang doktor, apalagi profesor,
selesai dengan uang. Ini tidak berkah namanya. Makanya guru-guru kita ini mengajarkan dalam Islam tentang keberadaan sholat. Sebab puncak keutamaan salat itu diantaranya yang akan menjadikan menghantarkan kita ke surga adalah salat itu sendiri. Di mana dalam mukadimah kami sudah mengutarakan potongan ayat surah Al-Fatihah ayat terakhir dinyatakan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Orang-orang yang mengikuti jejak Rasulullah SAW itu di wajahnya ada tampak bekas sujud, bercahaya wajahnya, terang benderang wajahnya, ada bekas sujud. Jadi sholat ini akan menghantarkan kita. Maka orang-orang tua kita dicontohkan sebuah doa yang Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan keturunan-keturunanku ini pendiri sholat yang menegakkan sholat. Dengarkanlah doaku, ya Tuhanku. Dengan sholat ini juga akan mendapatkan pertolongan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohon pertolonganlah kepada Allah dengan menggunakan sholat dan sholat. Diajarkan oleh guru kita tentang sholat supaya kita lebih rendah hati, yakini hati. Tapi kebanyakan dari anak-anak zaman sekarang mungkin juga belum ada. Sholat saja masih harus diperintah. Ini sholat Jumat saja, ibadah Jumat, hari raya pekanan atau hari raya mingguan kaum muslimin, sholat pun masih diimbau-imbau, masih disuruh-suruh. Maka mana keberkahan dalam diri yang kita harapkan? Keberkahan mungkin kita dapat senang-senang, ketawa berdiri sana sini, tapi keberkahan itu tidak dicampur Tuhan. Dengan guru tidak hormat, dengan sesama tidak sayang, dengan orang tua apalagi tidak berbakti, apa yang dikehendaki mesti ada terjadi. Jadi di mana kepribadian kita semua sebagai guru-guru yang baik? Apakah lagi kamu semua sebagai murid-murid? Mumpun masih pada SMP, belajarlah untuk berubah diri menjadi yang lebih baik, supaya generasi ke depan akan tercetak menjadi generasi yang lebih baik lagi. Sekarang generasi sudah susah diatur, sudah dapat tidak ada netralitas. Kalau dia mau jadi pejabat, netralitas susah. Ada yang takut kehilangan jabatan sehingga dia pertaruhkan walaupun harus mengeluarkan harga diri, netralitas hilang. Jadi negeri sudah rusak, makanya penting harus diisi orang-orang soleh. Harus ada pejabat-pejabat negara yang duduk di situ orang yang mengerti Islam. Harus ada ustaz, harus ada guru agama di situ. Di eksekutif harus ada, yudikatif harus ada, legislatif itu apalagi harus ada wakil-wakil rakyat kita. Jangan diisi orang-orang sembarangan. Hindarilah persepsi bahwa saudara kalau sudah jadi ustaz jangan ikut-ikutan politik. Lalu siapa yang mau isi perpolitikan negeri kita? Mau diserahkan sama yang nanti agama? Mau diserahkan sama kafir itu? Tugas kalian semua ke depan harus lebih baik membawa negeri ini. Kami yang telah akan mati pulang duluan menghadapi lagi. Jadi harus betul-betul persiapkan diri dengan baik. Ilmu apapun yang berpelajari, landasi dari Islam. Jadi apapun cerita nanti, landasi harus soleh. Oh ini tentara yang soleh, dokter-dokter yang soleh. Ada mungkin yang mau jadi wali kota, gubernur, bupati, sampai kepada menteri, presiden, bahkan. Atau jadi apapun harus ada dasarnya soleh. Karena kalau tidak soleh, negeri
la fatahna 'alaika barakatin minas samai wal ardh. Bila suatu negeri penduduknya beriman dan bertakwa, maka baru Tuhan akan bukakan pintu bahtera dari langit dan bumi, dibuka. Kalau bertakwa ya, kalau tidak seiman. Sebab zaman sekarang ini banyak orang yang tidak yakin dengan iman dan takwa. Mana kita bisa menjadi orang kaya, mana kita bisa menjadi jabatan, kalau cuma mengandalkan iman takwa saja, kalau cuma mengandalkan ahli masjid saja. Ini keyakinan seperti ini yang akan membuat berkah Allah dicabut berkah Allah. Tidak hati yang seperti ini. Maka khususnya terutama pada generasi remaja, rubahlah pribadi itu ke arah yang lebih baik. Mumpung masih pada sekolah, khatib sudah lewat masa-masa itu. Dalam keadaan buta, tunanetra, bersekolah. Mungkin kalau dipikir kenikmatan ya lebih banyak lah kamu itu dapat lihat, tidak tunanetra. Tidak semuanya nikmat makan itu untuk semata-mata belajar supaya dapat lebih baik dalam masyarakat. Buat kami tunanetra tidak mudah hidup di masyarakat ini. Maka mudah-mudahan semua siswa-siswi SMP 19 Allah curahkan kesuksesan dunia akhirat. Kalau dicurahkan Tuhan sukses dunia akhirat berarti dalam takwa. Ada orang yang sukses tapi di dunia saja, akhirat tidak sukses. Sukseskanlah dunia akhirat berarti harus pakai iman takwa. Dan dulunya semoga selalu dalam keadaan kesejahteraan, hidup diberkahi Tuhan. Mudah-mudahan juga insyaallah pendidikan kita akan makin maju di era kepemimpinan negeri yang sekarang. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lana bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah.